Di tengah kabar rumah tangganya yang sedang menjadi sorotan, karir pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang saat ini bermain di Suwon FC Korea Selatan sedang dipertaruhkan. Pasalnya, bek kiri timnas Garuda itu urung mendapat jam bermain di klubnya saat ini. Menanggapi hal tersebut, mertua Arhan, Andre Rosiade, akhirnya angkat bicara mengenai karir masa depan menantunya itu. Meski belum mendapatkan menit bermain secara reguler, Andre menyebut jika Arhan sampai dengan saat ini masih berjuang menembus line up di klubnya. Meski jarang bermain, Andre mengaku terkejut saat mengetahui Arhan mendapat tawaran perpanjangan kontrak. Lantas, seperti apa karir Arhan ke depannya? Akankah Arhan tetap bertahan di klubnya saat ini atau mencoba peruntungannya di klub lain? Jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, Pratama Arhan sedang menyiapkan fisik dan mentalnya agar dapat tampil baik di lapangan. Itu memang harus diakui ya. Secara rutin saya juga diskusi sama Arhan soal kapan yang bersangkutan main ya. Itu diskusi sering. Karena seminggu saya bisa 3 kali diskusi itu. Minta Arhan komunikasi dengan pihak manajemen maupun dengan pelatih kepalanya untuk kesempatan bisa main di Suwon. Apalagi saya selalu memotivasi yang bersangkutan, kalau bisa sebelum berangkat ke Saudi, kamu sudah bisa main. Arhan berjuang terus, berkomunikasi terus, bahkan dia juga ditawarkan perpanjangan kontrak oleh Suwon. Tapi kan Arhan kan merasa kenapa saya dikasih perpanjangan kontrak, tapi saya nggak dikasih kesempatan bermain. Nah, itu yang sedang Arhan lagi berjuang keras untuk bisa diberikan kesempatan. Apalagi kalau kita lihat kan, ya left back Suwon kan nggak istimewa banget gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa Arhan nggak diberikan kesempatan? Itu anak ini lagi berjuang. Ya teman-teman, jangan bilang Arhan nggak serius. Ini anak berjuang keras ya untuk merebut kesempatan di Suwon, dan juga selain menunjukkan di latihan, anak ini juga komunikasi dengan agennya yang di Korea dan minta agennya memfasilitasi komunikasi dengan pihak manajemen Suwon dan juga pelatih. Nah, manajemen Suwon sudah menawarkan Arhan untuk perpanjang kontrak setahun ke depan. Itu keputusan tangan dia ya. Yang penting bagi saya dia nyaman dan diberikan kesempatan bermain. Karena sekali lagi kita pengen Arhan ini dapat menit bermain. Dia nggak pernah mengeluh, nih anak nggak pernah mengeluh ya. Yang ada dia semangat ingin bisa dapat kesempatan. Dan tugas kami sebagai orang tua tentu memotivasi semangat Arhan, jangan pantang menyerah, tunjukkan kepada masyarakat, para supporter kau bisa. Dan alhamdulillah ini anak bertarung luar biasa. Tadi saya teleponan siang, saya diskusi tadi soal Semen Padang juga sama Arhan. Saya minta doanya juga supaya bisa menang. Jadi sekitar jam berapa saya teleponan tadi? Sekitar jam, saya rasa setelah zuhur ya, saya sempat teleponan sama Arhan. Arhan dalam kondisi fit ya. Bahwa kemarin sempat di sliding ya, sama waktu latihan ya. Tapi saya dengan di sliding sempat agak memar, tapi ya dia tetap latihan dan sudah pulih sedia kala. Jadi kalau diberikan kesempatan oleh Suwon, Arhan insya Allah akan siap. Ya Arhan sudah berkali-kali menanyakan itu ke manajemen Suwon. Manajemen Suwon bilang enggak, gitu loh. Bahkan rencana memperpanjang kontrak itu Arhan juga menanyakan, apa karena saya mau jadi alat marketing doang? Katanya enggak. Nah, manajemen Suwon juga
menanyakan ini ke tim pelatih, kenapa Arhan belum diberikan kesempatan. Arhan pun lagi berjuang. Jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, Pratama Arhan sedang menyiapkan fisik dan mentalnya agar dapat tampil baik di lapangan. Di saat bersamaan, sang istri Aziza diketahui sedang umroh di Tanah Suci sebelum memberi dukungan pada Arhan di lapangan. Keberangkatan Aziza ke Tanah Suci tidak luput dari pemberitaan miring mengenai dugaan selingkuh yang sempat viral di media sosial. Jengah dan merasa difitnah, Aziza melaporkan sejumlah akun ke aparat kepolisian. Lantas, seperti apa kelanjutan laporan yang dibuat Aziza terhadap akun-akun yang dilaporkan? Yang umroh itu Ziza. Arhan itu baru masuk Saudi itu tanggal 1 langsung TC, nggak berburu. Nanti mungkin umrohnya nanti akhir tahun kalau sudah libur Liga Koreanya. Arhan sih sempat mengajak Ziza umroh akhir tahun kalau sudah kompetisi libur. Itu yang saya dengar ya. Nah, kalau Ziza dia nunggu gitu di Saudi. Jadi Ziza umroh dulu. Sekarang umroh. Nah, nanti setelah umroh dia nunggu Arhan sambil menonton. Semangat ini dari yang viral kemarin gimana Bang? Tunggu proses hukumnya saja. Kan proses hukum sedang berjalan di Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri. Aziza sudah diperiksa, melapor, sudah di BAP bersama 2 orang saksi. Tunggu saja proses hukum berlaku. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Yang jelas ini bocah sedang di Saudi ingin melaksanakan ibadah umroh. Kan udah jelas nih sekarang. Di laporan kali ini kita yang laporan ada pencemaran nama baik dari akun-akun sosial media, tapi tidak ada personal yang kita laporkan. Hanya akun-akun itu yang kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk melakukan pencarian. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik. Ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Barreskrim Polri. Aku doain kalau emang dia salah, dia berbohong, aku bilang tidak selingkuh kan, tidak, dia rumah tangga dia baik-baik. Aku cuma doain kalau misalkan dia bohong, urusan dia sama Allah. Tapi emang kalau dia menjalankan rumah tangga benar-benar, ya kita doain semoga rumah tangganya sama Allah, bener nggak? Gitu kan? Malah aku dihujat. Jadi ikut campur, katanya nggak usah ikut campur. Dan ngapain sih ikut komen-komen, hak aku dong. Kan aku pernah jadi korban perselingkuhan dan korban rumah tangga dulu kayak ADRT kan, masuk korban ADRT aku juga perselingkuhan. Pokoknya hidupku komplit aja semuanya gitu. Aku doakan aja yang terbaik ya. Karena nggak ngikutin, cuman sempat lihat aja kok malam-malam ada di trending topik di mana gitu kan, di explore Instagram gitu, cuman nggak mau komentar. Doakan yang terbaik aja gitu, semoga semuanya baik-baik aja. Karena kita nggak tahu kebenarannya, jadi kita juga tidak berani berkomentar ya, maka doa aku aja semoga semuanya baik-baik aja gitu.